Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudi Krisna Wicaksono selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila Education serta teman-teman kelas TPI 2B yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Saya Nuni Alifah selaku moderator kelompok 2 Pancasila Education yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 2 yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Adapun anggota kelompok kami adalah Mutiara Aziza Pramesti sebagai pemateri 1, Novilia Rodia sebagai pemateri 2, Nuni Alifah sebagai pemateri ketiga, Pawestri Vita Harbaida sebagai pemateri keempat, Ratna Kumalaning Tia sebagai pemateri 5, Rizka Alifatunisa sebagai pemateri 6, Fadia Nafifa Naila Rahma sebagai pemateri 7. Sebelum itu, marilah kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mulai saja presentasi kita pada kesempatan kali ini. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Mutiara Aziza Pramesti. Kepada Mutiara Aziza Pramesti, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menerangkan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, menggali sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri berdasarkan sejarah masyarakat Indonesia. Salah satunya sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan bangsa Indonesia didapatkan dan adanya sejarah-sejarah terdahulu. Bangsa Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Terdapat manusia dengan banyak perbedaan seperti ras, agama, dan suku. Namun, dengan perbedaan tersebut, masyarakat Indonesia dapat saling terkait erat, saling bantu-membantu, dan saling membutuhkan satu sama lain untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang damai. Hal tersebut telah terjadi saat zaman dahulu, seperti saat proses kemerdekaan Indonesia, di mana masyarakat Indonesia saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam kebangsaan seperti yang dijelaskan. Bangsa yang memiliki global dan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, serta pada permuliaan hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan kebangsaan Indonesia, sehingga berlaku adil sesama dengan tidak membeda-bedakan ras, suku, maupun agama, dan saling bantu untuk mencapai suatu tujuan sangat penting. Karena hal tersebut telah menjadi sejak zaman terdahulu dan menjadi contohnya dalam kehidupan saat ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Mutiara Aziza Pramesti atas pemaparan materi yang pertama. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Novilia Rodia. Kepada Novilia Rodia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa Indonesia. Yang kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat
dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih membentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang terkait dan saling berhubungan secara koheren. Noto Nagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis, piramidal, dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis, piramidal digambarkan Noto Nagoro dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Perumusan hierarkis piramidal itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai dan meliputi sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan beradab, persatuan Indonesia menjiwai dan meliputi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijiwai dan diliputi oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi atau mengisi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanfaatan dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerakyatan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan, berkemanusiaan yang beradab, berpersatuan Indonesia, dan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang dapat saya jelaskan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada Novilia Rodiah atas pemaparan materinya. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Nuni Alifah, yakni saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis.
Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Grundslag. Pada kuliah umum di Istana Negara pada 26 Juni 1958, Soekarno membahas sila-sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, pada garis besarnya manusia Indonesia itu percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikenal oleh penganut agama masing-masing. Pada sila kedua, yang merupakan upaya untuk mencegah timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga terjebak ke dalam chauvinisme atau rasialisme. Pada sila ketiga, Soekarno memberikan kuliah umum pada bulan Juli 1958 di Istana Negara. Soekarno menyimpulkan bahwa bangsa itu hidup dalam suatu kesatuan yang kuat dalam sebuah negara dengan tujuan untuk mempersatukan. Sila keempat, Soekarno memberikan kuliah umum tentang sila kerakyatan pada 3 September 1958 di Istana Negara. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi yang harus dijalankan adalah demokrasi Indonesia yang membawa kepribadian Indonesia sendiri. Dalam kuliah umum seminar Pancasila di Yogyakarta 21 Februari 1959, Soekarno menguraikan tentang arti sila kelima sebagai berikut. Keadilan sosial bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal itu merupakan amanat dari para leluhur bangsa Indonesia. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Presiden Habibie 1 Juni 2011. Presiden Habibie menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pidato Habibie dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik sejak Orde Lama hingga era reformasi. Kedua, pernyataan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Yang ketiga, penegasan Habibie tentang makna penting reaktualisasi Pancasila. Yang keempat, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk yang berikutnya akan disampaikan oleh Pawestri Vita Harbaida. Untuk Pawestri Vita Harbaida, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang kedua adalah tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang A, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal sebagai istilah filosofis Grundslag. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Akan tetapi, ide tersebut belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan hanya sebagai adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Kemudian, pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat sempat terdengar dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan
dikutip dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut di kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Westri Bika Arbaida atas pemaparan materinya. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Ratna Kumalaning Tias. Kepada Ratna Kumalaning Tias dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Terdapat dua tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, yaitu kapitalisme. Kapitalisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, yang merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Tantangan yang kedua yaitu komunisme. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme merupakan sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Jadi mengapa kedua hal tersebut menjadi tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat? Kapitalisme dan komunisme menjadi tantangan bagi sistem filsafat Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung saling bertolak belakang. Pancasila menginginkan negara hadir melindungi rakyatnya dengan tidak memandang ras, suku, dan agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ratna Kumalaning Tias atas pemaparan materinya. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Rizka Alifatunisa. Kepada Rizka Alifatunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi tentang esensi Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki esensi antara lain: 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Setiap orang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. 2. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia monopolis yang terdiri dari susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat, makhluk individu sosial, dan kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. 3. Hakikat sila persatuan terletak pada semangat bangsa. Rasa kesemangatan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka, yang dialami secara fisik sehari-hari. Tanah air formal adalah negara bangsa yang berundang-undang dasar yang Anda manusia Indonesia menjadi salah seorang warganya, yang membuat undang-undang, menggariskan hukum dan peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan menghukum, memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Tanah air mental bukan berarti teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital. 4. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil didasarkan atas semangat musyawarah untuk
mufakat bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. 5. Hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada Rizka Alifatunisa atas pemaparan materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Fadia Nafifa Naila Rahma. Kepada saudara Fadia, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Pradeja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, yaitu agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, yaitu agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan rasional. Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang masih dapat dipertimbangkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Fadia Nafifa Naila Rahma atas pemaparan materinya. Baiklah teman-teman, sekarang kita telah berada pada akhir dari presentasi kita pada siang hari ini. Sekian materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.